Karina, putri seorang saudagar kaya, sedang berlayar di atas kapal kayu ayahnya yang megah. Mereka menikmati perjalanan di tengah lautan yang tenang. Tak menyangka badai dahsyat akan datang. Tiba-tiba, langit berubah gelap, ombak mengamuk, dan angin bertiup kencang. Ayah Karina, yang bingung dan tak berdaya melihat kapalnya porak-poranda, sibuk memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan kapal. Namun, semuanya sia-sia. Kapal itu hancur berkeping-keping, dan semua penumpang terlempar ke laut. Ayah Karina pun ikut terlempar. Entah kemana, Karina juga terlempar ke laut, namun ia berhasil meraih sebuah kotak kayu yang terapung. Ia memeluk erat kotak itu, berjuang agar tidak tenggelam. Kotak kayu itu terombang-ambing di tengah lautan yang mengamuk, hingga akhirnya ombak mulai tenang dan membawanya ke sebuah tepi pantai. Karina tergeletak lemas di pasir, dengan pakaian yang robek hingga hanya menyisakan sedikit kain yang menempel di tubuhnya. Ia masih hidup, namun tak berdaya. Ia membuka matanya perlahan, mencoba memahami apa yang terjadi. Dari balik pepohonan, seekor kera besar, seekor King Kong, mengamati Karina. King Kong itu telah hidup sendirian di pulau itu selama ratusan tahun. Ia melihat Karina tergeletak tak berdaya, dan ia merasakan simpati. King Kong itu berjalan perlahan, mendekati Karina. Ia membungkuk, dan dengan hati-hati, ia membopong Karina ke bawah sebuah pohon besar. Ia meletakkan Karina di bawah pohon itu, dan mengamatinya. King Kong itu menatap wajah Karina dengan sedih. Ia melihat luka di tubuh Karina, dan ia merasakan sakit di hatinya. Dengan hati-hati, ia menyentuh kening Karina dengan jarinya yang besar, seolah ingin menyembuhkan lukanya. Karina, yang masih setengah sadar, merasakan sentuhan King Kong itu. Ia tidak takut, ia justru merasa aman. Ia tahu, King Kong itu bukanlah monster. King Kong itu adalah makhluk yang baik, yang ingin membantunya. King Kong itu duduk di sebelah Karina, menatapnya dengan penuh rasa iba. Perlahan, ia bangun, lalu berjalan masuk ke dalam hutan. Ia mencari berbagai jenis daun dan buah-buahan. Dengan hati-hati, ia membawa kembali beberapa jenis daun yang berbeda, yang ia tahu bisa digunakan sebagai obat. Ia juga membawa setumpuk buah-buahan, meletakkannya di samping Karina. Setelah itu, King Kong kembali duduk di samping Karina, menunggunya dengan setia. Ia menunggu sangat lama, dengan tatapan yang sedih, sampai Karina perlahan-lahan membuka matanya. Karina kaget, melihat King Kong duduk di sebelahnya. Ia merasa takut, ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa lemas. King Kong yang melihat rasa takut di mata Karina, mencoba meyakinkan dirinya. Ia menunjuk ke arah daun-daun dan buah-buahan yang ia bawa, seolah-olah ingin mengatakan, "Jangan takut, aku ingin menolongmu." Karina melihat daun-daun dan buah-buahan itu, dan ia mulai mengerti. Ia menyadari bahwa King Kong itu bukanlah monster, melainkan makhluk yang baik, yang ingin menolongnya. Air mata menetes di pipi Karina. Ia merasa sangat terharu. 3.000 sejak hari itu, King Kong selalu menjaga Karina. Ia memberinya makan, merawatnya, dan menjaganya dari bahaya. Karina dan King Kong menjadi teman. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain-main, dan saling menjaga satu sama lain. Karina belajar untuk hidup di hutan. Ia belajar dari King Kong cara bertahan hidup, cara mencari makan, dan cara melindungi diri dari bahaya. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia memiliki King Kong. Namun Karina tetap manusia biasa yang masih teringat dan merindukan kebersamaan dengan ayahnya dan ibunya serta teman-temannya saat di rumahnya dulu. Itu hanya menjadi kenangan yang pahit dan tidak bisa terulang lagi, karena dia berada jauh di pulau entah di mana. Karina memutuskan untuk tinggal di pulau itu bersama King Kong. Ia tahu, King Kong adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Mereka duduk berdekatan, menikmati suasana tenang di bawah pohon. Namun, pikiran Karina melayang, memikirkan ayahnya, anak buahnya, dan kapal kayu mereka. Ia membayangkan kebersamaan mereka di kapal, dan air mata mulai menetes. King Kong menyadari kesedihan Karina. Ia memeluknya dengan lembut dan mengusap bahunya pelan-pelan, seolah ingin mengatakan, "Aku di sini untukmu." Hari-hari Karina di pulau itu dipenuhi kebersamaan. Mereka bermain air di sungai yang jernih di tengah hutan. Mereka mencari buah-buahan bersama, dan memakan buah-buahan itu berdua.
Mereka juga berlari-larian di tengah hutan, tertawa riang, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. King Kong selalu menjaga Karina. Mereka mencari ikan bersama di sungai, dan di malam hari, King Kong akan menyalakan api unggun di bawah pohon dan menjaganya dari kejauhan. Sikapnya penuh perhatian dan kasih sayang pada Karina. Ia selalu memastikan Karina aman dan nyaman. Saat mereka bermain di pantai, King Kong akan menjaga Karina dari ombak. Mereka mandi di pantai bersama, dan King Kong akan menggendong Karina agar tidak terbawa ombak. Di saat Karina merasa sedih, King Kong akan berada di sisinya. Mereka, Karina putri cantik dari seorang saudagar kaya itu yang masih pakai baju sobek-sobek bersama King Kong duduk di pinggir pantai, memandangi matahari terbenam. Karina akan berbagi cerita tentang kesedihannya, dan King Kong akan mendengarkan dengan sabar. King Kong tidak bisa berbicara, tapi ia bisa menunjukkan kasih sayangnya. Ia selalu ada untuk Karina, di saat sedih maupun senang. Karina tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia punya King Kong, teman terbaik yang ia miliki. Suatu hari, saat Karina sedang berjalan menyusuri hutan, mencari sayur-sayuran dan dedaunan, ia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Seekor kalajengking raksasa, dengan capitnya terangkat dan sengatnya siap menyerang, sedang mengamatinya dari kejauhan. Kalajengking itu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Matanya tertuju pada Karina. Tepat saat hendak menerkam, sebuah bayangan menjulang di atasnya. Itu King Kong. Ia bergerak bagai sambaran petir, muncul entah dari mana. Dengan raungan yang menggelegar, ia menyambar kalajengking raksasa itu dan menendangnya dengan kekuatan yang dahsyat. Kalajengking itu terlontar ke udara, menghantam batu besar, dan mati seketika. Karina, yang lumpuh ketakutan, berlari ke arah King Kong. Ia berlindung di bawah tubuh King Kong, gemetar dan menangis. King Kong memeluknya dengan lembut, mencoba menghiburnya. Ia tahu Karina aman bersamanya. King Kong memeluk Karina dengan lembut, menenangkan rasa takutnya. Setelah Karina berhenti menangis, King Kong perlahan melepaskannya. Ia menunduk dan membelai rambut Karina dengan jari besarnya, seolah ingin meyakinkannya bahwa ia akan selalu melindunginya. Sejak saat itu, King Kong merasa semakin bahagia saat berada di sisi Karina. Ia selalu memanjakan Karina, membuat hidup Karina di pulau itu penuh dengan kebahagiaan. Setiap pagi, sebelum Karina bangun, King Kong sudah pergi mencari buah-buahan dan beri manis. Ia membawa buah-buahan itu ke bawah pohon, lalu meletakkannya di samping Karina yang masih tidur. Ketika Karina bangun, ia melihat buah-buahan sudah tersedia di sebelahnya, dan ia pun tersenyum. Saat Karina ingin menyeberangi sungai, King Kong akan berlutut, membiarkan Karina naik ke punggungnya. King Kong lalu menyeberangi sungai, memastikan Karina tidak basah. Karina merasa seperti seorang putri yang dilayani oleh rajanya. Di sore hari, saat matahari terbenam, King Kong akan membawa Karina ke puncak bukit. Mereka duduk bersama, melihat pemandangan matahari terbenam. King Kong akan memeluk Karina, memastikan ia tidak kedinginan. Di malam hari, King Kong akan mengumpulkan ranting-ranting kering dan membuat api unggun. Ia akan menyanyikan lagu-lagu sedih dengan suaranya yang berat, membuat Karina merasa aman dan tenang. Karina merasa sangat dicintai. Ia tahu, King Kong adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di pulau itu. Mereka hidup bersama, saling menjaga dan mencintai. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan antara manusia dan King Kong. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan antara manusia dan King Kong. King Kong selalu melindungi Karina dari segala bahaya, menjadi pelindung setia yang tak pernah lelah. Ia adalah benteng terakhir Karina dari semua binatang buas di pulau itu. Suatu sore, saat Karina sedang memetik buah di dekat sungai, seekor harimau dengan langkah mengendap-endap mendekat. Harimau itu menggeram pelan, bersiap menerkam. Karina terdiam, tubuhnya membeku ketakutan. Dalam hitungan detik, King Kong muncul dari balik pepohonan. Ia berdiri di depan Karina, melindungi tubuhnya yang kecil. King Kong meraung dengan sangat keras. Suaranya menggema di seluruh hutan. Harimau itu, yang terkejut dan ketakutan, segera lari. Di hari lain, saat Karina sedang mencari air di mata air, seekor beruang muncul dari semak-semak. Beruang itu mengendus-endus, dan matanya tertuju pada Karina.
King Kong yang sudah merasakan bahaya, segera berlari ke arah Karina. Ia berdiri di antara Karina dan beruang, menantang beruang itu. Beruang itu tidak berani melawan King Kong, dan ia pun pergi. Suatu pagi, saat Karina sedang berjalan-jalan di padang rumput, sekelompok gajah datang. Gajah-gajah itu sangat besar, dan mereka mengamuk. King Kong melihat Karina, dan ia segera menghampirinya. Ia mengangkat Karina ke pundaknya, dan ia berlari secepat kilat, membawa Karina ke tempat yang aman. King Kong tahu, ia harus melindungi Karina dari bahaya. Di sore hari, saat Karina sedang bermain di puncak bukit, seekor elang besar terbang di atasnya, siap menyambarnya. King Kong yang melihat itu, segera berdiri. Ia melompat, meraih elang itu, dan melemparkannya jauh. Elang itu jatuh, dan mati seketika. King Kong selalu melindungi Karina, dan Karina merasa sangat aman di sisinya. Ia tahu, ia adalah seorang putri yang dilindungi oleh rajanya. King Kong yang selalu setia menemani di saat apapun. Karina duduk membelakangi King Kong dan King Kong memijat dengan tangannya bahu Karina dengan pelan-pelan sambil mengecup kepala Karina. Karina senang. Suatu sore, saat King Kong dan Karina sedang duduk di puncak bukit, mereka melihat sebuah kapal kecil mendekat ke pulau. Karina terkejut, namun ia merasa senang. Ia berpikir, ia bisa kembali ke rumah. Namun, King Kong, yang sudah hidup di hutan selama ratusan tahun, merasa khawatir. King Kong memeluk Karina dengan erat, matanya menatap tajam ke arah laut. Ia tahu, manusia tidak akan datang dengan damai. Pikiran King Kong melayang jauh ke masa lalu. Saat manusia datang ke pulau ini untuk pertama kalinya, dalam ingatannya, dulu 10 orang bersenjata api turun dari kapal. Mereka membawa jaring besar dan mengejar King Kong. King Kong tahu, ia harus melawan. Ia berlari, memanjat pohon, dan bersembunyi. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka menembaki King Kong dengan panah bius. King Kong melawan. Ia menendang, melempar batu, dan menggunakan batang pohon sebagai senjata. Ia tidak mau kalah. Ia berjuang untuk hidup. Pertarungan itu berlangsung sengit. King Kong terluka, namun ia berhasil mengalahkan mereka semua. Ke-10 pemburu itu terkapar, tak bernapas. Kapal mereka pun kembali pergi, menjauh dari pulau itu. King Kong kembali ke sarangnya, terluka dan lelah. Ia menyadari, manusia adalah makhluk yang sangat berbahaya. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. King Kong terhentak kaget dari lamunannya. King Kong kembali ke masa kini, dengan menoleh dan melihat Karina yang masih ketakutan. Ia tahu ia tak akan membiarkan Karina terluka. Ia akan melindunginya sekuat tenaga. Ia memeluk Karina, dan mereka bersembunyi di dalam gua. King Kong tahu ia tak mampu melawan mereka semua. Ia harus melindungi Karina. Kapal itu berlabuh, dan beberapa orang pria bersenjata turun. Mereka adalah pemburu yang ingin menangkap King Kong. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang keberadaan King Kong, dan mereka ingin membawanya ke kota. Para pemburu itu melihat jejak kaki King Kong, dan mereka mengikutinya. Mereka melihat pohon-pohon yang tumbang, dan mereka tahu, King Kong ada di dekat sana. Mereka pun membagi diri, dan mereka mencari King Kong. Para pemburu itu berjajar rapi, menembus lebatnya hutan. Mereka terus menebangi semak belukar dan ranting-ranting yang menghalangi jalan. Langkah mereka mantap, penuh keyakinan. Mereka tahu, mereka tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Mereka tiba di sungai. Airnya tenang, tapi para pemburu itu tidak lengah. Mereka menyeberangi sungai yang dangkal secara berbaris. Senapan sudah siap di tangan mereka. Mata mereka menjelajahi setiap sudut hutan, mencari King Kong. Mereka terus berjalan, melangkah dari satu bukit ke bukit lainnya. Akhirnya, mereka sampai di puncak bukit tertinggi. Dari kejauhan, terlihat sosok hitam berdiri, menjulang tinggi di atas pepohonan. Itu adalah King Kong. Para pemburu itu terkejut, namun mereka tidak gentar. Mereka menyiapkan senapan, siap menembak. King Kong yang sudah melihat mereka dari kejauhan, tahu bahwa saatnya tiba. Ia meraung, suaranya menggema di seluruh hutan. Ia berlari ke arah para pemburu itu, dengan langkah yang sangat cepat. Para pemburu itu menembaki King Kong dengan panah bius. Namun King Kong terlalu cepat. Ia berhasil menghindari sebagian besar panah itu. King Kong melompat, dan ia menendang salah satu pemburu. Pemburu itu terpental,
dan ia jatuh ke jurang. King Kong mengambil sebuah batu besar, dan ia melemparkannya ke arah para pemburu. Para pemburu itu berlari, bersembunyi di balik pohon. Namun, King Kong terlalu kuat. Ia mencabut pohon itu, dan ia melemparkannya ke arah para pemburu. Pertarungan itu berlangsung sengit. King Kong terluka, namun ia berhasil mengalahkan para pemburu itu. 2 orang pemburu melarikan diri, namun sisanya terkapar. King Kong, yang kelelahan, kembali ke guanya. Ia melihat Karina, dan ia memeluknya. Ia tahu, ia telah berhasil melindunginya. Namun, King Kong juga tahu, ini belum berakhir. Para pemburu itu pasti akan kembali, membawa lebih banyak orang dan senjata yang lebih canggih. Ia harus memikirkan cara untuk melindungi Karina. Para pemburu itu menemukan King Kong dan Karina. Mereka terkejut melihat King Kong tidak sendirian. Mereka terkejut melihat Karina, seorang wanita cantik yang hidup di hutan. Salah satu pemburu mencoba mendekati Karina, namun King Kong dengan cepat berdiri di depan Karina, melindunginya. King Kong meraung dengan sangat keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Para pemburu itu ketakutan, namun mereka tidak menyerah. Mereka menembakkan bius, dan King Kong pun tumbang. Karina berteriak, ia tidak mau kehilangan King Kong. Ia berlari ke arah King Kong, dan ia memeluknya. King Kong yang sudah dibius, tidak bisa bergerak. Para pemburu itu mengikatnya, dan mereka membawa King Kong ke kapal. Karina mencoba melawan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis. King Kong yang sudah siuman, mencoba untuk kabur. Ia mencoba memecahkan rantainya, dan ia berhasil. Ia melompat dari kapal, dan ia berenang kembali ke pulau. Para pemburu itu terkejut. Mereka tidak menyangka King Kong sekuat itu. King Kong kembali ke pulau. Ia mencari Karina. Ia menemukannya, dan ia memeluknya dengan erat. King Kong tahu, ia harus melindungi Karina dari bahaya. King Kong, dengan sisa-sisa kekuatannya, kembali ke pulau. Ia mencari Karina, dan saat menemukannya, ia memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Ia berhasil melindungi Karina, namun ia sendiri terluka parah. Setelah menenangkan Karina, King Kong ambruk, tergeletak tak berdaya di tanah. Karina, yang melihat King Kong tergeletak tak berdaya, merasa panik. Hatinya hancur. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tanpa ragu, Karina berlari ke dalam hutan, mencari daun-daun yang pernah King Kong gunakan untuk mengobati lukanya. Ia tahu, ia harus membalas kebaikan King Kong. Karina menemukan beberapa jenis daun yang berbeda. Ia membawanya kembali, dan dengan cepat, ia menumbuk daun-daun itu menggunakan batu. Ia mengoleskan ramuan itu pada luka-luka King Kong. King Kong meringis kesakitan, namun ia tidak melawan. Ia membiarkan Karina mengobatinya. Karina menyelesaikan pengobatan. Ia memeluk erat King Kong, menangis di dadanya. Ia tidak ingin kehilangan King Kong. Ia tahu, King Kong adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di pulau itu. Karina terlelap di samping King Kong. Di tengah malam, hujan turun dengan sangat deras. Karina terbangun. Ia melihat King Kong yang masih tergeletak tak berdaya. Tubuhnya basah kuyup. Karina tahu, King Kong bisa sakit. Karina segera bangun. Ia berlari mencari daun-daun yang besar. Ia kembali dengan daun-daun itu, dan ia menutupi tubuh King Kong dengan daun-daun itu. Ia tidak ingin King Kong kedinginan. Karina memeluk King Kong. Ia tidak peduli jika ia basah kuyup. Ia hanya ingin memastikan King Kong aman. Karina tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia punya King Kong, teman yang sangat ia cintai. Keesokan harinya, King Kong membuka matanya. Ia melihat Karina yang tertidur di sampingnya, tertutup daun-daun. King Kong tersenyum, ia tahu, ia telah menemukan keluarga, ia merasakan tubuhnya lebih baik. Pandangannya jatuh pada Karina yang masih tertidur nyenyak di sampingnya, tertutup dedaunan besar yang melindunginya dari hujan semalam. Hati King Kong dipenuhi kehangatan. Ia tahu, ia telah menemukan keluarga. Sambil menunggu Karina terbangun, King Kong bangkit perlahan dan berjalan masuk ke dalam hutan. Ia ingin mencari buah-buahan dan sayuran segar untuk sarapan mereka. Di tengah perjalanan, King Kong melihat sekelompok manusia asli suku pulau itu. Mereka memiliki kulit gelap dan tubuh yang penuh dengan corak khas suku mereka. King Kong mengenali mereka, meskipun tidak pernah berinteraksi langsung. Mereka sudah saling mengenal.
Salah satu dari mereka mendekati King Kong, tidak dengan rasa takut, melainkan dengan isyarat tangan. Pria itu menunjuk ke arah suara tembakan yang mereka dengar, lalu membuat gerakan seperti menembak dengan jari. Gerak-gerik itu mengisyaratkan, ada kekacauan. Ada manusia luar yang datang dan menembak. King Kong mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Pria suku itu melanjutkan, apakah mereka datang untuk menangkapmu? Ia menunjuk ke arah King Kong, lalu membuat gerakan mengikat. King Kong mengangguk lagi. Mereka tidak bisa berbicara, tapi saling mengerti melalui isyarat. Mereka berbagi informasi penting. King Kong tahu, ia tidak sendirian. Ada yang peduli padanya dan pada kelangsungan hidupnya. Ia harus melindungi Karina dan juga suku ini. Ia dan suku asli ini memiliki musuh yang sama. Ia harus melindungi Karina dan juga suku ini. Suku asli mengangguk, lalu pergi, menghilang ke dalam hutan. Tanpa sepengetahuan King Kong, suku asli itu berkelana hingga menemukan tempat persembunyian Karina. Mereka melihatnya terbaring pulas, masih terbungkus dedaunan. Mereka takjub. Mereka memandangi Karina dari dekat, mengagumi kecantikan dan keberaniannya. Sebagian dari mereka kemudian duduk melingkar di sekeliling Karina, berjaga. Mereka tahu, King Kong telah melindungi wanita ini, jadi mereka juga akan melindunginya. Sementara itu, di dalam hutan, King Kong mengumpulkan buah dan sayuran. Tiba-tiba, firasat buruk menghampirinya. Ia khawatir suku itu justru akan melukai Karina. Tanpa pikir panjang, King Kong berlari kembali, membawa buah-buahan yang sudah ia kumpulkan. Dari kejauhan, King Kong melihat suku asli itu duduk melingkar, menjaga Karina. Ia berjalan perlahan, mendekati mereka. Begitu melihat King Kong, suku asli itu segera berdiri. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan, memberi isyarat bahwa semuanya aman. Mereka menjelaskan, melalui isyarat, bahwa mereka hanya menjaga Karina dari binatang buas yang mungkin datang. King Kong mengangguk, menunjukkan rasa terima kasih dan persahabatan. Suku itu membalasnya dengan senyum. Mereka kini memiliki ikatan yang kuat, ikatan persahabatan yang tak terucap, namun sangat tulus. Mereka tahu, mereka adalah sekutu dalam menghadapi ancaman dari dunia luar. Lalu King Kong menaruh buah di sampingnya, buka daun dari Karina. Karina siuman, King Kong tersenyum. King Kong dengan sisa-sisa tenaganya, membopong Karina. Langkahnya terasa berat, menahan sakit dari luka-luka di tubuhnya, namun ia tidak peduli. Perjalanan ke gua terasa sangat jauh. Setelah sampai, King Kong merebahkan Karina dengan hati-hati. Ia terbaring lemas, tapi hatinya merasa puas karena Karina sudah aman. Malam itu, Karina tidak bisa tidur. Ia duduk termenung, menatap api unggun yang dibuat King Kong. Pikirannya melayang jauh, membayangkan kembali kehidupannya di kota. Ia merindukan ayahnya, teman-temannya, dan semua kemewahan yang ia miliki. Air matanya menetes. King Kong yang menyadari kesedihan Karina, menghampirinya. Ia duduk di sebelahnya, menyentuh bahunya dengan lembut, dan mencoba menghiburnya. Karina bersandar di bahu King Kong, merasakan kehangatan yang tak bisa ia dapatkan dari siapapun. King Kong melihat kesedihan di mata Karina. Ia ikut berbaring di sampingnya, membelai rambutnya, dan memberikan sebuah kecupan lembut di bibir Karina. Karina terkejut, namun ia merasa terhibur. Ia tidak pernah berpikir bahwa King Kong bisa melakukan hal itu. Ia merasa dicintai. Akhirnya, Karina tertidur di pelukan King Kong, merasakan kehangatan dan ketenangan. Keesokan harinya, Karina bangun. Ia melihat King Kong sudah pergi. Ia merasa sedih, tapi ia tahu, King Kong pasti sedang mencari makanan untuknya. Karina pergi ke sungai untuk mandi. Ia mencelupkan kakinya ke air dan membersihkan tubuhnya. Ia tidak menyadari, King Kong diam-diam mengikutinya, mengawasinya dari kejauhan. King Kong melihat Karina, dan ia tersenyum. Ia senang melihat Karina bahagia. Tiba-tiba, ia melihat seekor ular besar merayap di dekat Karina. King Kong terkejut. Ia berlari ke arah Karina, melompat, dan menyingkirkan ular itu. Karina terkejut, dan ia merasa malu karena King Kong melihatnya. King Kong hanya tersenyum, mereka berdua saling lirik, dan mereka tersenyum malu-malu. Karina tahu, ia adalah wanita yang sangat beruntung karena memiliki King Kong. King Kong melihat senyum Karina dan tahu, ia harus membuatnya bahagia. Ia membungkuk, meminta Karina naik ke punggungnya. Karina pun naik,
memeluk leher King Kong. King Kong bangkit, dan dengan sekali lompatan, ia naik ke pohon terdekat. Ia meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya, dengan Karina di punggungnya. Karina merasakan sensasi yang luar biasa. Angin menerpa wajahnya, dan ia bisa melihat seluruh hutan dari atas. Ia tertawa gembira, dan King Kong pun ikut tertawa. Mereka seperti terbang, melayang di udara. King Kong membawa Karina ke berbagai tempat di pulau itu, tempat-tempat yang belum pernah ia lihat. Mereka melihat air terjun yang indah, dan mereka bermain di bawahnya. Mereka melihat bunga-bunga yang mekar dengan berbagai warna, dan mereka mencium baunya. Karina merasa seperti seorang putri yang dilayani oleh rajanya. King Kong membawa Karina ke sebuah gua yang tersembunyi. Gua itu sangat besar, dan di dalamnya ada banyak lukisan di dinding. King Kong menunjuk lukisan-lukisan itu, seolah-olah ingin menceritakan kisah tentang hidupnya. Karina mendengarkan dengan sabar, dan ia merasa lebih dekat dengan King Kong. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, menjelajahi pulau itu. King Kong tidak pernah lelah, dan Karina tidak pernah merasa bosan. Mereka berdua saling melengkapi. Saat matahari terbenam, King Kong membawa Karina ke puncak bukit. Mereka duduk bersama, melihat pemandangan matahari terbenam. Langit berubah menjadi oranye, merah, dan ungu. Karina merasa sangat bahagia. Ia tahu, ia telah menemukan rumahnya, dan ia tidak ingin kembali ke kota. King Kong memeluk Karina, dan ia mencium keningnya. Karina memeluknya balik, dan ia berkata, "Terima kasih." Meskipun King Kong tidak bisa mengerti kata-kata, ia bisa merasakan kehangatan dari pelukan Karina. Ia tahu, ia telah berhasil membuat Karina bahagia. King Kong dan Karina hidup bahagia di pulau itu. Mereka berpikir, mereka akan hidup bahagia selamanya. Karina pegang tangan King Kong dan meminta diangkat ke gendongan King Kong. Suatu sore, saat King Kong dan Karina sedang duduk berdua di dalam gua, mereka mendengar suara langkah kaki. Mereka menoleh, dan mereka melihat seorang wanita muda cantik dengan kulit bersih, mengenakan pakaian khas suku. Ia dikawal oleh beberapa orang suku asli pulau itu yang King Kong kenal mereka yang pernah memberinya isyarat tentang para pemburu. Wanita itu tersenyum. Ia mendekati Karina dan King Kong. Karina terkejut, namun ia merasa senang. Wanita itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Lila," katanya, dengan bahasa yang sama dengan Karina. Lila bercerita bahwa ia juga terdampar di pulau ini. Kapalnya karam 2 tahun yang lalu. Suku asli pulau itu menemukannya, dan mereka menjaganya. Lila pun bergabung dengan suku, dan kini ia hidup bersama mereka. Karina merasa sangat bahagia. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang senasib dengannya. Ia merasa senang karena ia punya teman. Lila mengajak Karina dan King Kong untuk bermain ke kampung suku. Karina mengangguk, dan mereka pun berjalan bersama menuju kampung. Karina dan Lila terkejut, namun mereka tidak gentar. King Kong, dengan kekuatan raksasanya, membabi buta menyerang ular-ular itu, menginjak dan melemparnya jauh. Pertarungan itu berlangsung lama, namun, pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan semua ular itu. Tak ada satupun ular yang tersisa. Karina, Lila, King Kong, dan para suku melanjutkan perjalanan mereka ke kampung dengan selamat. Lila dan Karina menjadi sangat dekat di kampung suku itu. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masa lalu mereka, tentang kota tempat mereka tinggal, tentang keluarga, dan tentang mimpi-mimpi mereka. Lila bercerita tentang bagaimana ia bertahan hidup di hutan, dan bagaimana suku asli membantunya. Lila juga bercerita tentang suku itu. Ia menjelaskan bahwa suku itu tidak berbahaya. Mereka hidup sederhana, dan mereka sangat menghormati alam. Mereka percaya bahwa King Kong adalah roh pelindung pulau, dan mereka tidak akan pernah menyakitinya. Karina mendengarkan dengan seksama, dan ia merasa lega. Ia tahu, King Kong aman. Meskipun Karina memiliki teman baru, King Kong tetap setia. Ia tidak pernah meninggalkan Karina, ia selalu mengawasinya dari jauh, memastikan tidak ada yang menyakitinya. King Kong tahu, Lila dan suku itu adalah orang baik, tapi ia tidak bisa mengambil risiko. Ia akan selalu menjadi pelindung Karina, apapun yang terjadi. Di malam hari, saat Karina dan Lila duduk di sekitar api unggun, King Kong akan berbaring di dekat mereka. Ia mendengarkan cerita-cerita mereka,
dan ia merasa bahagia. Ia tahu Karina bahagia, dan itu yang terpenting baginya. Pagi itu, suasana di perkampungan suku sangat ramai. Suku-suku asli itu, Karina, Lila, dan King Kong bergotong royong memasak besar. Mereka menyiapkan rusa guling yang telah mereka buru, lengkap dengan buah-buahan dan sayuran dari hutan. Bau daging yang dipanggang tercium di seluruh perkampungan. Semua orang terlihat bahagia. Sarapan pagi itu sangat meriah. Semua orang duduk melingkar di sekitar api unggun. Karina dan Lila duduk di samping King Kong. Mereka makan bersama, berbagi cerita, dan tertawa. King Kong ikut makan. Dengan lahapnya, ia merasa senang karena Karina bahagia. Ia juga merasa diterima oleh suku asli itu. Setelah makan, mereka semua berkumpul di tengah perkampungan. Mereka menyanyikan lagu-lagu tradisional, menari, dan bermain-main. Karina dan Lila ikut menari, dan mereka merasa sangat bahagia. King Kong hanya melihat dari kejauhan, tersenyum. Ia tahu, ia telah berhasil melindungi Karina. Lila adalah angin segar bagi Karina. Setelah sekian lama hanya berbicara dengan King Kong, Karina akhirnya memiliki teman yang bisa diajak berbicara. Lila menceritakan bagaimana dia bertahan hidup di pulau ini selama 2 tahun. Dia juga berbagi kisah tentang bagaimana suku asli merawatnya dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Cerita-cerita Lila membuka mata Karina. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Ada orang lain yang senasib dengannya, yang juga berhasil bertahan hidup. Lila juga menjelaskan tentang kebaikan hati suku. Mereka tidak berbahaya, melainkan menjaga dan melindungi. Mereka menganggap King Kong sebagai roh penjaga pulau, dan mereka tidak akan pernah menyakitinya. Penjelasan ini membuat Karina merasa lega. Dia tidak lagi takut pada suku, dan dia mulai berinteraksi dengan mereka. Kedatangan Lila membawa perubahan besar. Karina menjadi lebih bahagia dan ceria. Dia memiliki teman yang bisa diajak berbagi cerita dan pengalaman. King Kong pun ikut bahagia melihat Karina bahagia. Ia tidak lagi merasa khawatir. Ia tahu, Karina sudah tidak lagi sendirian. Ia memiliki Lila dan suku asli yang bisa menjaganya saat ia pergi berburu. Suatu pagi, Karina memutuskan untuk pergi ke sungai sendirian. Ia ingin menikmati keindahan alam dan mandi dengan tenang. Namun, ia tidak menyadari bahwa seorang pria dari suku itu mengikutinya diam-diam. Pria itu memiliki tubuh yang tegap dan kuat. Ia mengintip Karina saat mandi, matanya dipenuhi nafsu. Setelah Karina selesai mandi, pria itu bersembunyi di balik semak belukar. Ia menunggu Karina lewat, dan saat Karina melewatinya, ia menariknya dengan paksa ke dalam semak belukar. Karina terkejut, ia mencoba melawan. Ia berteriak, namun tangan pria mendekap mulutnya dengan kuat jadi suaranya tidak terdengar. Karina melawan dengan sekuat tenaga, namun ia tidak berdaya. Pria itu terlalu kuat. Karina hanya bisa pasrah. Dia lemas terlentang pingsan di depan pria itu yang duduk di sampingnya, melihati lekuk tubuh Karina yang indah. Karina tak berdaya, ia hanya diam. Dipeluk erat oleh pria suku itu. Pria suku itu melihat dari atas. Saat ia siuman dan membuka mata, pria itu masih berada di atasnya, melihat tubuh Karina yang tak berdaya. Hanya terdengar nafas pria itu terengah-engah. Karina merasakan sakit di bagian bawah perutnya, karena pria suku itu menekannya dengan kuat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti lama, pria itu bangkit dan meninggalkan Karina begitu saja di semak-semak. Karina terbangun dengan badan terasa sakit semua. Pakaiannya sudah tidak karuan, dan hatinya terasa hancur. Ia merasa sangat bersalah dan takut. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia hanya bisa menangis dalam diam, berharap King Kong akan datang menolongnya. Karina terbangun dengan tubuh sakit. Dengan tertatih-tatih, ia berjalan menuju sungai. Di sana, ia cuci pakaiannya yang kotor dan robek, satu persatu baju atasan, rok, hingga celana yang kini bernoda merah. Ia mencuci semuanya, lalu berendam, berharap air sungai yang dingin bisa menghilangkan rasa sakit dan kotoran di tubuhnya. Setelah kembali ke perkampungan suku, Karina mencoba mencari pria itu. Namun, ia tidak menemukannya. Karina tidak tahu bahwa pria itu tinggal jauh dari kampung dan hanya datang sesekali. King Kong dan Lila, yang melihat Karina termenung, mendekatinya. King Kong menepuk bahu Karina dengan lembut,
Sementara Lila bertanya, "Kamu baik-baik saja, Karina? Ada apa?" Karina menutupi kejadian itu. Ia takut jika menceritakannya, Lila dan King Kong akan marah. Ia pun tersenyum, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah." King Kong dan Lila percaya, tapi mereka tetap merasa ada yang aneh. Setelah beberapa hari di perkampungan suku, Karina dan King Kong memutuskan untuk kembali ke gua. Karina merasa tidak nyaman, ia terus terbayang-bayang kejadian di sungai. Karina mengucapkan terima kasih kepada Lila dan suku asli. Mereka memeluk Karina dan King Kong, dan mereka mendoakan agar mereka selamat. King Kong, yang sudah merasakan aura kesedihan Karina, memeluknya dengan erat. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Karina. Namun ia tahu Karina sedang tidak baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, King Kong memegang pundak Karina sepanjang jalan. Karina bersandar di pelukan King Kong, dan ia merasa nyaman. Ia tahu, King Kong akan melindunginya, apapun yang terjadi. Sesampainya di gua, Karina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian di sungai. Ia merasa takut, malu, dan marah. Ia ingin menceritakan semuanya kepada King Kong. Namun ia takut. Ia takut King Kong akan meninggalkannya. King Kong yang menyadari kegelisahan Karina, bertanya dengan isyarat, "Ada apa?" Karina hanya menggelengkan kepala. King Kong tidak memaksa, namun ia tetap berada di samping Karina. Karina akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada King Kong. Ia menceritakan tentang pria suku yang mengintipnya, tentang serangan, dan tentang rasa sakit yang ia rasakan. King Kong terkejut, namun ia tidak marah. Ia mengusap puncak Karina, dan ia mencium keningnya. Ia tahu, ia harus melindungi Karina. King Kong membalas dendam pada pria itu secara diam-diam. Karina tertidur lelap, tidak menyadari bahwa King Kong telah meninggalkannya. King Kong tahu ia harus membalas perbuatan pria itu. Ia tahu di mana pria itu tinggal. Ia pernah melihatnya. King Kong berjalan jauh keluar kampung. Ia mengendap-endap, mengawasi rumah pria itu. Saat King Kong tiba di rumah pria itu, ia melihat pria itu sedang tidur. King Kong tidak membuang waktu. Ia mengobrak-abrik rumahnya, dan ia memberikan pelajaran pada pria itu. King Kong menendang pria itu dengan keras, lalu melemparkannya ke atas setinggi-tingginya. Pria itu jatuh, tubuhnya menatap batu hingga tak berdaya. King Kong tidak merasa bersalah. Ia tahu, pria itu pantas mendapatkan hukuman. Setelah membalas dendam, King Kong kembali ke gua. Ia melihat Karina masih tertidur. Ia berbaring di samping Karina, dan ia duduk di sebelah Karina. Ia tahu, ia telah berhasil melindungi Karina. Sesampai di gua, King Kong berbaring di samping Karina, namun, pikirannya tidak tenang. Ia terus memikirkan kejadian yang dialami Karina. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Dengan hati-hati, King Kong mulai memeriksa tubuh Karina saat ia tidur terlelap. Ia melihat secara mendetail setiap inci kulitnya, mencari tanda-tanda luka atau memar. King Kong ingin memastikan bahwa tidak ada yang sakit atau terluka. Ia memeriksa lengan, kaki, dan seluruh tubuh Karina dengan teliti. Setelah memastikan bahwa Karina tidak terluka, King Kong merasa lega. Ia tersenyum tipis. Ia tahu, ia telah berhasil melindungi Karina. Dengan lembut, King Kong mengusap kening Karina, lalu duduk di samping. Ia berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Karina lagi. Karina tidur nyenyak dalam pelukan King Kong, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ia merasa aman dan nyaman. Keesokan paginya, Karina terbangun. Ia melihat King Kong duduk di dekatnya, menatapnya dengan pandangan yang dalam. Ia merasa King Kong ingin mengatakan sesuatu pada Karina. King Kong tidak bisa berbicara, tapi ia bisa menggunakan isyarat. Ia mengangkat jari telunjuknya ke arah Karina, lalu menunjuk ke arah hutan. Ia lalu membuat gerakan seolah-olah sedang meninju, lalu menendang. Karina mengerti. King Kong menceritakan bahwa ia telah pergi ke hutan, dan ia telah memberikan pelajaran pada pria itu. Karina terkejut, namun ia tidak marah. King Kong melanjutkan ceritanya. Ia membuat isyarat seolah-olah melempar sesuatu, lalu membuat isyarat seolah-olah sesuatu itu jatuh dan hancur. Karina mengerti, pria itu telah tewas. Hati Karina terasa sakit. Ia merasa bersalah. Namun, ia juga merasa terharu. King Kong telah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Ia merasa sangat dicintai. Karina tersenyum,
Lalu ia memeluk King Kong dengan erat. 2 bulan berlalu, dan kebahagiaan Karina sedikit demi sedikit memudar. Pagi hari, ia mulai merasa mual. Awalnya ia mengira itu hanya masuk angin. Tetapi setelah beberapa kali, ia mulai khawatir. Karina tahu, ia hamil. Ia bingung, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. King Kong hanya melihatnya, lalu mendekati Karina yang hamil memeluk dan menciumnya. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, meskipun ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia tahu, ada sesuatu yang salah. Di sisi lain di kampung suku, beberapa orang suku menemukan mayat pria yang King Kong bunuh. Mereka melihat luka-luka yang ada di tubuhnya dan menyadari bahwa King Kong adalah pelakunya. Marah dan menuduh King Kong sebagai pembunuh, mereka bersumpah untuk membalas dendam. Mereka berkumpul, merencanakan cara untuk menjebak King Kong. Mereka tahu, King Kong sangat kuat, dan mereka tidak bisa melawannya secara langsung. Mereka harus menggunakan kecerdikan. Mereka menggali lubang yang sangat dalam di dekat gua King Kong, lalu menutupi lubang itu dengan ranting-ranting dan dedaunan. Mereka berharap King Kong akan terjebak di dalamnya. Mereka juga mengumpulkan tumpukan batu yang sangat banyak, menumpuknya di dekat lubang. Mereka berencana melempari King Kong dengan batu-batu itu jika ia berhasil keluar dari lubang. Mereka juga menyiapkan banyak kayu untuk dibakar di lubang jika King Kong tidak bisa keluar. Mereka ingin memastikan King Kong mati, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil. Utusan dari suku itu datang ke gua. Mereka meminta King Kong untuk menghadiri acara adat, sebuah upacara ritual yang diperintahkan oleh kepala suku. Mereka memberi isyarat bahwa ini adalah perayaan penting dan kehadiran King Kong sangat dinantikan. King Kong, yang selalu menghormati suku, bersiap untuk pergi. Namun, ia tidak tahu bahwa ini adalah sebuah jebakan. Karina tidak ikut. Ia beralasan perutnya sakit, dan ia memilih untuk menunggu di gua. King Kong mengangguk mengerti, dan ia pergi bersama utusan itu. King Kong tiba di tempat ritual. Ia disambut dengan tari-tarian dan nyanyian. Namun, King Kong merasa ada yang tidak beres. Ia melihat para suku membawa obor dan senjata. King Kong berusaha untuk melarikan diri, namun sudah terlambat. Para suku mengepungnya, dan mereka menembakkan panah bius ke arahnya. King Kong jatuh, tidak sadarkan diri. Para suku mengikatnya dengan rantai, dan mereka menyeretnya ke lubang yang telah mereka gali. Mereka melemparkan kayu ke dalam lubang yang ada King Kongnya, dan membakarnya. King Kong terbangun. Ia melihat api, dan ia tahu, ini adalah akhir dari hidupnya. Di dalam gua, Karina merasa gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk keluar, dan ia melihat asap membumbung tinggi di kejauhan. Karina berlari ke arah asap itu, dan ia melihat King Kong di dalam lubang yang terbakar. Karina berteriak, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis, menyaksikan King Kong terbakar hidup-hidup. King Kong melihat Karina, dan ia tersenyum. Ia tahu, ia telah berhasil melindungi Karina. Karina, yang putus asa, berlari tanpa arah, sambil menangis. Ia mendaki bukit, ia melihat pemandangan yang tak terduga, sebuah kapal besar berlayar di tengah laut, menuju ke arah pulau. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Karina berlari secepat kilat menuju pantai. Ia melambaikan tangannya sekuat tenaga, berteriak sekencangnya. Awak kapal turun dari skoci. Mereka terkejut melihat Karina, seorang wanita muda yang tampak tidak terurus, dengan pakaian yang robek. Salah satu dari mereka mendekati Karina, dan ia bertanya, "Apakah kamu Karina?" Karina mengangguk, "Aku adalah utusan dari ibumu," kata pria itu. "Kami mencari ayahmu dan kamu. Kami pikir kalian sudah meninggal." Karina langsung diajak ke kapal. Di atas kapal, ia melihat sosok yang paling ia rindukan, ibunya. Ibunya berlari, memeluknya erat. Mereka berdua menangis. Karina menceritakan semua yang terjadi padanya, dan ibunya mendengarkan dengan seksama. Akhirnya Karina kembali ke kota. Ia hidup bahagia bersama ibu dan saudara-saudaranya. Ia tidak pernah melupakan King Kong. Ia tahu, King Kong telah mengorbankan nyawanya untuknya. Karina sambil meneteskan air matanya,